Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Raden Mas Notodiningrat atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam kedua dari Keraton Paku Alaman Yogyakarta. Video ini adalah video keempat dari seri video Keraton Paku Alaman Yogyakarta. Raja kedua Kerajaan Paku Alaman Yogyakarta adalah Bendoro Raden Mas Notodiningrat, putra Bendoro Pangeran Haryo Notokusumo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam pertama. Bendoro Raden Mas Notodiningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Juni 1786, meninggal 23 Juli 1858. Bendoro Raden Mas Notodiningrat naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam kedua. Naik tahta pada tanggal 31 Desember 1829. Tahta berakhir pada tanggal 23 Juli 1858. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam kedua menjadi raja selama 29 tahun. Nama-nama Paku Alam kedua adalah: pertama, Bendoro Raden Mas Notodiningrat; kedua, Raden Temenggung Notodiningrat; ketiga, Kanjeng Pangeran Aryo Suryoningrat; keempat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryoningrat; kelima, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam ingkang jumeneng kaping kalih; keenam, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam kedua atau KGPA Paku Alam kedua; ketujuh, Paku Alam kedua. Raden Temenggung Notodiningrat adalah anak pertama dari Bendoro Pangeran Haryo Notokusumo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam pertama dengan istri pertamanya. Kiprah Raden Temenggung Notodiningrat dalam kancah politik telah dilakukan ketika masih muda. Ketika terjadi konflik di istana antara Sultan Hamengkubuwono II dengan Patih Danurjo II. Kemudian Sultan Hamengkubuwono II memecat Patih Danurjo II. Sultan Hamengkubuwono II mengangkat Raden Temenggung Notodiningrat menjadi Patih Kerajaan Yogyakarta. Dengan jatuhnya Belanda atas Prancis pada tahun 1795, pengaruh sentralisasi kekuasaan yang semakin besar pada dasawarsa awal abad ke-19, maka Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya Louis Napoleon untuk menjadi penguasa Belanda. Pada tahun 1808, Louis Napoleon atas saran Napoleon Bonaparte mengirim Marskal Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru. Setibanya di Jawa, Daendels
membawa semangat pembaruan dan metode-metode kediktatoran. Hal ini tercermin pada masa pemerintahannya. Daendels memperlakukan para penguasa Jawa tak lebih dari pasal-pasal Belanda. Daendels yang penuh semangat baru mengubah sistem residen menjadi minister. Ini berarti minister mempunyai kedudukan yang sama dengan sultan maupun sonan. Berbeda dengan residen yang hanya sekelas seperti bupati. Artinya, residen tetap duduk tidak lebih tinggi dari raja. Menurut hukum, hal ini sah-sah saja berdasarkan perjanjian tahun 1749 tentang penyerahan kedaulatan terhadap VOC. Sultan Hamengkubuwono II yang penuh ambisi tentunya menolak kebijakan ini. Daendels geram akan perlakuan ini. Bukan hanya itu, usaha sultan dalam memerangi orang-orang Eropa tercium pada pemberontakan Raden Ronggo Prawirodirjo III, Bupati Madiun. Namun, rencana pemberontakan ini gagal dan disusul oleh ultimatum Daendels terhadap sultan. Sebelum terjadi penyerangan terhadap Keraton Yogyakarta oleh Daendels, Notokusumo dan Notodiningrat dituduh oleh Danurejo II. Bahkan mereka terlibat dalam pemberontakan Raden Ronggo. Namun, tuduhan tersebut ternyata salah. Daendels meminta sultan untuk mengirim Notokusumo dan Notodiningrat ke Semarang. Sesampainya di Semarang, mereka berdua ditawan. Kemudian, kedua tawanan itu dipindahkan ke Tegal, lalu ke Cirebon. Setelah dari Cirebon, keduanya dipindahkan di Batavia. Pada saat yang sama, terjadi perundingan berujung konflik antara Sultan Hamengkubuwono II dan Daendels. Pada 31 Desember 1810, Daendels datang sendiri ke Yogyakarta dengan membawa 3.300 serdadu. Daendels memaksa Sultan Hamengkubuwono II turun dari tahta dan menyerahkannya kepada putra mahkota. Pada tanggal 4 Agustus 1811, kapal-kapal Inggris yang berjumlah 40 muncul di Batavia, dipimpin oleh Sir Thomas Stanford Raffles. Lalu pada tanggal 26 Agustus di tahun yang sama, koloni Prancis Belanda di Batavia dapat dikalahkan. Penaklukan oleh Inggris ini diikuti periode kekacauan. Sultan Hamengkubuwono II memanfaatkan ini untuk merebut kembali tahtanya dari tangan Sultan Hamengkubuwono III. Sultan Hamengkubuwono III diturunkan lagi menjadi Adipati Anom atau putra mahkota. Selain itu, Sultan memerintahkan pembunuhan terhadap Danurejo yang dianggap bersekongkol dengan Daendels. Nasib Notokusumo dan Notodiningrat kini berada dalam kuasa Inggris. Oleh pasukan Inggris, keduanya dibawa ke Surabaya, namun terlebih dulu singgah di Semarang. Di Surabaya, Notokusumo dan Notodiningrat ditemui pejabat Inggris. Pejabat Inggris beranggapan bahwa pengasingan mereka hanyalah kelicikan intrik Belanda Perancis. Inggris pun percaya bahwa hanya Notokusumo lah yang dapat menjinakkan Sultan Hamengkubuwono II.
Penyerangan Inggris ke Keraton Yogyakarta ini ada dua versi. Versi pertama, Pangeran Notokusumo menemui Sultan Hamengkubuwono II untuk menyerahkan proposal dari pejabat Inggris. Dalam proposal tertulis, jika Sultan berkenan untuk memberikan tahta kepada Adipati Anom, Sultan Hamengkubuwono III. Sultan juga diminta untuk meminta maaf kepada Inggris atas perbuatannya dalam melakukan pembunuhan terhadap Danurejo II. Dengan kompensasi, Sultan menerima amnesti dari Inggris. Dalam hal ini, Sultan diminta untuk tidak mempublikasikan sikapnya. Adanya proposal ini ditolak mentah-mentah oleh Sultan Hamengkubuwono II. Konflik dan intrik berdarah ini menyeret Surakarta dalam Kemelut Yogyakarta. Sunan Pakubuwono IV secara diam-diam mengadakan surat menyurat dengan Sultan Hamengkubuwono II. Dengan hal ini, Sultan pun merasa percaya diri untuk mengusir orang-orang Eropa tersebut. Tujuan Sunan Pakubuwono keempat tidak lain adalah memberikan semangat kepada Sultan agar berani bertempur dengan Inggris. Dengan demikian, Yogyakarta akan dengan mudah dihancurkan oleh Inggris. Adipati Anom yang ketakutan setelah melihat ibundanya ditahan oleh Sultan Hamengkubuwono II, kini berusaha bekerja sama dengan Kapiten Tanjing Sing. Residen Inggris untuk Yogyakarta, John Crawford, yang juga merasa dihina oleh Sultan Hamengkubuwono II. Dari hasil pertemuannya, John Crawford dalam suratnya kepada Raffles mengusulkan bahwa Adipati Anom diangkat menjadi Sultan dan Pangeran Notokusumo diangkat menjadi Pangeran Merdeka. Akhirnya Raffles datang ke Yogyakarta untuk berperang. Versi kedua, setelah Sultan Hamengkubuwono II kembali mengambil tahta dari putranya, kepada pejabat Inggris, Sultan mengusulkan beberapa tuntutan. Di antaranya, pembayaran uang ganti rugi atas pesisir Jawa Utara yang diambil Belanda, penyerahan makam leluhur, dan diserahkannya Pangeran Notokusumo dan Pangeran Notodiningrat. Menyikapi hal ini, Raffles membiarkan kedudukan Sultan Hamengkubuwono II dan malah diperkuat. Tuntutan Sultan dipenuhi. Sebaliknya, Inggris meminta tuntutan kepada Sultan. Sultan diminta untuk membubarkan angkatan bersenjata kesultanan. Namun, hal itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan. Sultan malah memperkuat benteng keraton dan menambah milisi bersenjata. Pangeran Notokusumo yang mengetahui hal ini segera membocorkan rencana ini kepada Kapiten Tanjing Sing. Melalui Tanjing Sing lah yang memberitahu Inggris akan hal ini. Pada pukul 3 dini hari Sabtu 20 Juni 1812, keheningan mencekam Yogyakarta. Sejam setelahnya, tepatnya 2 jam sebelum fajar, perintah serangan dikeluarkan ke berbagai komandan kolom di pihak Inggris. Hanya butuh waktu 3 jam untuk Inggris berhasil menghancurkan keraton Yogyakarta. Belum cukup itu, pasukan yang berjumlah 1.200 dari gabungan Eropa, Sepoy India,
dan ditambah dengan Legium Mangkunegara menjarah habis-habisan Keraton Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono II ditangkap dan dibuang ke Penang, Malaysia. Putra mahkota atau Adipati Anom diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono III. Peristiwa ini dinamakan Geger Sepoi atau Geger Sepehi yang diambil dari nama prajurit Sepoi India. Atas bantuan Pangeran Notokusumo kepada Inggris memberikan tanah seluas 4.000 cacah di wilayah Yogyakarta kepada Pangeran Notokusumo. Pangeran Notokusumo juga dianugerahi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam pertama pada tanggal 29 Juni 1813. Gelar ini pula menjadikan Pangeran Notokusumo untuk memiliki kadipaten sendiri bernama Kadipaten Paku Alaman. Ketika ayahnya diangkat menjadi raja, Raden Temenggung Notodiningrat turut membantu ayahnya menjalankan roda pemerintahan. Kemudian pada tahun 1814 diangkat sebagai putra mahkota dengan gelar Kanjeng Pangeran Arya Suryoningrat. Setelah ayahnya mangkat, maka pada tanggal 31 Desember 1829, Pangeran Arya Suryoningrat naik tahta menjadi raja dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryoningrat. Melalui serangkaian perjanjian politik 1831, 1832, 1833 dengan pemerintah Hindia Belanda, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryoningrat dikukuhkan menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam II. Dalam masa pemerintahannya ditandai dengan apresiasi yang tinggi terhadap kesenian dan kesusastraan di samping meletakkan dasar pemerintahan Kadipaten Paku Alaman. Kebudayaan menemukan wujud yang baru dalam kadipaten walaupun tidak meninggalkan pokoknya. Paku Alam kedua memiliki 4 putra dari permaisurinya. Pada waktu ia naik tahta, putra sulungnya yang bernama Gusti Pangeran Haryo Suryoputra telah wafat. Putra kedua yaitu Gusti Pangeran Haryo Suryoningrat terganggu ingatannya karena terlalu mendalami soal mistik. Putra yang ketiga, Gusti Pangeran Haryo Notoning Perang, mendampinginya dalam memegang tampuk pemerintahan dan merupakan tulang punggungnya. Namun, putra ketiga ini mendahului meninggal dunia pada 1857. Dengan demikian, putra terakhirnya Gusti Pangeran Haryo Sosroningrat yang menggantikan membantu tampuk pemerintahan sekaligus pewaris tahta berikutnya. Dalam bidang sastra, Paku Alam kedua membuat 39 naskah karya sastra, antara lain Ambiya Ki Brangta Werdayu, Kadis Sarta Mikrat, Sestra Ageng Adidarma, Sestra Disuhul, Babat Giyanti, Babat Kondo, Mintaraga, Serat Sindula, Babar Palupian, Tajus Salatin,
atau Ki Sarah Brojo Makuto, babat Matawis saha Candranata, Palasara, Lokapala, babat Blarutan, babat Sinelan Nasekah, babat Diponegoro, babat Sunan Prabu, Serat Rama, Arjuna Wijaya saha Kempolan Dongeng, Serat Baratayuda, dan Serat Dewa Ruci. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam kedua menciptakan tarian Beksan Bedaya Anggrun Akung, Beksan Bondoboyo, Beksan Bondoyuda, Ladrang Anom, Lawong Ageng, Gandrung Melati, dan Puspawarna. Paku Alam kedua mendirikan Masjid Paku Alaman untuk menjalankan syiar agama Islam di lingkungan Keraton Paku Alaman. Paku Alam kedua sangat tertarik pada kesenian wayang kulit dan wayang orang, dan dengan dibantu patih kerajaan Paku Alaman saat itu, Raden Temenggung Harjowinoto, yang tidak hanya memiliki kecakapan bidang politik saja, tetapi juga terampil dalam bidang kesenian. Harjowinoto dikenal sebagai seorang yang berparas tampan dan bersuara merdu. Seringkali dirinya menggantikan peran penari utama sebagai Arjuna dalam pertunjukan wayang wong. Oleh karena itu, pada masa Paku Alam kedua, kesenian ini di Kadipaten Paku Alaman dapat berkembang dengan baik sehingga dapat merintis bidang seni musik dan seni drama. Kanjeng Gusti Pangeran Paku Alam kedua memiliki permaisuri yang bergelar Gusti Kanjeng Ratu Ayu, putri dari Hamengkubuwono II. Dari pernikahan ini memiliki 6 orang anak, yaitu pertama, Gusti Pangeran Haryo Suryoputra, kedua, Gusti Pangeran Haryo Suryoningrat, ketiga, Gusti Pangeran Haryo Nataningprang, keempat, Gusti Raden Mas Haryo Suryo Sastroningrat atau Gusti Pangeran Haryo Suryo Sastroningrat. Kelima, Gusti Raden Ayu Harjowinoto. Keenam, Gusti Raden Ayu Ronggo Prawiro Diningrat. Paku Alam kedua memiliki 4 selir. Dari selir-selir ini memiliki 10 orang anak. Selir-selir Paku Alam kedua adalah: pertama, Muktionowati, kedua, Resmining Diah, ketiga, Widowati, keempat, Sarining Diah. Paku Alam kedua menikah dengan Raden Ayu Muktionowati dan memiliki 3 orang anak, yaitu pertama, Kanjeng Pangeran Haryo Sastroningprang, kedua, Bendoro Raden Ayu Sosromijoyo, ketiga, Bendoro Raden Mas Haryo Purwoningrat. Paku Alam kedua menikah dengan Raden Ayu Resmining Diah dan memiliki 2 orang anak, yaitu pertama, Bendoro Raden Ayu Noto Asmoro,
Kedua, Bendoro Raden Mas Haryo Noto Wilogo atau Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Dilogo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam kelima. Paku Alam kedua menikah dengan Raden Ayu Widowati dan memiliki 2 orang anak, yaitu pertama, Bendoro Raden Ayu Sosro Dirjo. Kedua, Bendoro Raden Ayu Sosro Digdoyo. Paku Alam kedua menikah dengan Raden Ayu Sarining Diah dan memiliki 3 orang anak, yaitu pertama, Bendoro Raden Ayu Rono Atmojo. Kedua, Bendoro Raden Ayu Sosro Atmojo. Ketiga, Kanjeng Pangeran Haryo Gondo Winoto. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam kedua wafat pada tanggal 23 Juli 1858 pada umur 72 tahun dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Demikian video tentang Raden Mas Noto Diningrat atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam kedua dari Keraton Paku Alaman Yogyakarta. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.